Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngeprek di Rumah YouTube. Nah, sekarang kita akan review dan tes untuk pemasangan temperatur gauss yang sudah saya pasang di mobil, dan kita akan lihat seperti apa untuk instalasinya dan juga kinerjanya ketika kita pakai ya, dengan terhubung dengan mesin. Untuk sensornya dan semuanya akan kita lihat seperti apa. Nah, ini sudah terpasang seperti ini ya. Di sini, nih kabelnya. Ini kabelnya, ini untuk powernya. Ini powernya dari colokan yang saya buat kemarin ya. Ini dihubungkan dengan cabangan 3 ini. Power 12 volt ke situ. Tapi nanti untuk voltasenya tidak 12 volt ya, tapi 14,4 volt. Kemudian ini kabel sensornya, ini kabel bekasan dari sensor temperatur juga seperti itu. Ini kita buka untuk kap mesin. Kap mesin kita buka. Nah, dan ini nih ya, untuk kabelnya lewat situ sampai lewat sini, jadi saya tidak perlu masukin ke sana dulu deh. Untuk sensornya saya taruh di sini dengan cara dijepit dengan klem besi seperti ini ya. Ini saja sudah bisa merasakan, sudah bisa ini ya, ketika mesin panas dia ikut panas ya. Harusnya sih memang bagusnya harus tertanam ke blok mesin, tetapi kan itu tidak mungkin. Atau juga kalau pemasangan secara standarnya kan ini harus dipasang di sini, ini dipotong, kemudian dimasukin ke sambungan join itu, baru di ini ya, baru dipasang. Tapi ini seperti ini saja, kita akan lihat sensing kemampuannya seperti apa ketika dia mendeteksi panas mesin. Ini langsung nyala ya. Ya langsung nyala dong, karena kan dapat 12 volt dari aki ini. Ini saya coba dulu dengan 12 volt dari luar ya, karena kalau dari mobil itu tegangannya 14 volt. Tadi sudah saya coba 14 volt, itu ternyata kok sepertinya nggak linear terhadap skalanya. Ini terlalu tinggi, 2 volt kelebihan. Tapi kan kita coba dulu, ini kalau misalkan pada 12 volt ini bagaimana ini responnya. Ini engine masih mati, kita akan tes. Tentunya tidak secepat kalau misalnya untuk sensor itu dipasang di jalur air ya. Ini kan kita tempelkan di badan blok mesin. Terkena copyright. Kemudian kita akan lihat ini ya. Kok bayang ya? Agak bayang. Ya memang bayang ya. Oke, dicek. Coba kalau kita matikan untuk ini ya, lampu shootingnya ya. Nah, ini tentunya agak lama karena kan posisi idle, tapi dia akan berangsur naik begitu nanti. Agar cepat sih digas, tapi kita juga ingin tahu ini seberapa lamanya untuk kipas hingga hidup ya. Tentunya akan lama, itu sekitar 20 menit. Nanti akan kita potong-potong saja untuk ininya, durasinya biar nggak kelamaan. Masih naik di berapa itu bro? Kalau itu 40 enggak segitu, 60 ya. Memang ini adalah pembacaan yang tidak
terlalu akurat, paling nggak kita bisa gunakan sebagai ballpark indikator, at glance indikator. Nah, kan seperti itu. Ini kalau kita gas-gas, kita tambahkan illumination. RPM-nya aja masih di RPM di bawah 1000 ya. Langsam itu sekitar ukurannya 750 hingga 850-an RPM. Ini untuk mempercepat, saya geber-geber dikit ya. Nah, itu belum naik ya. Coba kalau kita bebani dengan AC ini. Ini saya bebani dengan AC sebentar, biar agak cepat. AC hidup sekitar 900 RPM. Nah, jam sekarang menunjukkan pukul 22.34 ya. Ini sudah sekitar 10 menit dari semenjak kita hidupkan tadi. Untuk suhu baru beranjak itu di sekitar angka 76 derajat Celcius ya, di bawah 80 dikit ya. Tengah-tengahnya itu pada lampu itu 80. Ini nggak begitu kelihatan ya, mohon maaf ya, tapi saya infokan saja seperti ini. Tapi di tempat saya lihat ini jelas ya. Jadi ternyata pengaruh suhu sekitar, pengaruh suhu luar ruangan, dan juga suhu yang dihasilkan oleh kendaraan itu tentunya selaras ya. Kalau di luar panas pun, maka panas akan menjadi cepat sekali. Begitu juga kalau dingin, maka untuk dari dingin ke panas untuk memanaskan mesin juga butuh waktu yang agak lama. Ini untuk penunjukan udah 80 derajat Celcius. Sebagai catatan, untuk bukaan termostat itu 88 derajat Celcius ya. Harusnya ketika mencapai 88 derajat itu nanti kipas itu nyala ya. Harusnya. Ini sebentar lagi ya, harusnya nyala nih. Tapi kayaknya masih agak lama itu ya, sekitar 15 menit lagi kali ya. Kecuali ini untuk mesin saya geber, ini saya biarkan stationary idle aja untuk mesinnya. Pemasangan ini sebenarnya enggak, kalau saya prefer jangan taruh di situ ya. Nanti untuk OBD HUD display di situ, tapi nanti mungkin akan saya pasang di bawah saja di situ, atau juga di mana gitu, yang tidak terlalu mencolok. Nah, sekarang ini sudah penunjukannya, sudah di bukaan termostat ini. Tapi saya ingin tahu ini di suhu berapa untuk kipas akan hidup. Nah, disitulah ide saya untuk menambahkan lampu LED di paralel dengan extra fan. Itu pentingnya adalah untuk itu, agar tahu extra fan nyala atau enggak. Walaupun dari sini kedengeran ya, tetapi kan kita perlu sebuah indikator visual gitu. Ya, suhu sudah mencapai 90 derajat Celcius menurut temperatur Gauss harga cepek di sini.
Itu penunjukannya itu 90 derajat Celcius seperti itu. Saya pengen tahu nih kapan ini untuk extra fan-nya hidup nih ya. Jadi seperti yang sudah saya infokan di awal video, untuk ini tadi waktu saya tes tadi jam setengah 8 tadi, setengah 8 malam, itu dia itu mungkin juga suhu di luar panas ya, tapi dia cepet ya mencapainya itu. Bahkan temperatur itu untuk nyalanya kipas itu ketika dia berada di batas merah itu ya, di batas antara 100 hingga 120, berarti 110 derajat Celcius. Tapi harus digarisbawahi juga, saya masang untuk termostatnya kan tidak di jalur pipa radiator, tapi hanya saya tempelkan di mesin. Nah, itu kan juga beda juga ya, sudah beda itu. Jadi yang kita baca di sini adalah ini temperatur mesin di luar, bukan di dalam. Ya, mencapai 100 derajat Celcius. Jadi mesin kalau dipegang tuh panas sekali itu. 100 derajat Celcius. Ini akan kita pantau hingga hidupnya kipas. Penasaran nih berapa lama ini ya kipas ini akan hidup ya. Ini video akan saya hentikan, kemudian akan saya mulai lagi kalau kipas sudah hidup. Baru saja hidup di 100 derajat Celcius ya untuk kipas. Itu kalau dari saya sini kedengeran bunyi ngung gitu. Nah itu kan temperatur mulai berangsur turun. Coba kita akan lihat nih, kita akan lihat hingga matinya. Di berapa dia mati? Dia masih ada di 85-an ini ya. 85 derajat Celcius, belum mati. Belum mati. Belum mati. 78 derajat. Belum mati. Sepertinya udah mati. Jadi dia matinya di 75-an ya, 75 derajat. Nah di sini ya. Jadi solusinya yang paling cespleng ini adalah penambahan extra fan. Jadi extra fan itu hanya akan hidup, extra fan nomor 2 ya, bukan extra fan radiator ya, extra fan tambahan. Dan fan itu akan kita setting hidup untuk mengkompensasi ketika panas tengah hari ya. Nah itu baru fair. Saya pikir dengan begitu nanti gejala overheat dan juga AC tidak dingin akan bisa kita eliminasi, kita bisa hilangkan, kita bisa sembuhkan. Atau juga seperti ini aja sudah sembuh. Nah itu kurang tahu saja. Saya kurang tahu nih. Memang lebih pastinya saya harus geber di tol ya, pada kecepatan tinggi pada siang hari. Nah itu baru ketahuan gitu ya. Temperatur udah mulai naik lagi di angka 85 derajat Celcius. Oke, sudah waktunya saya untuk jalan kembali ke rumah. Sekarang pukul 22.42. Oke, langsung saja kita jalan guys.
Mari Pak. Oke, setelah perjalanan selama 30 menit ini kita review lagi. Nah, ini bisa kita lihat ya. Untuk suhu mesin turun ke 70 derajat, tapi agak naik dikit ya karena kan dia masih hangat ya. Nah, seperti itu ya. Saya pikir ini normal-normalnya alat ini ya. Ini normal bagus ya. Gitu. Seperti ini. Coba kalau misalkan saya ganti ya untuk power supply-nya ya. Kalau power supply-nya diganti ke ini, ke 14 volt ya. Oh, ini 12,3 ya. 12,3. Oh, dia naik terus ke 80. Coba kalau mesin dihidupkan sebentar. Oh, dia naik terus ya. Ini kalau 4 ini belum naik. Masih 13,6. Dia langsung naik ya. Karakternya beda-beda, mungkin karena dikasih tegangan di awal yang nggak begitu stabil gitu. Oke, mesin saya matikan, tapi sebelum saya matikan kita lihat, aduh, AVG nya coba cek ya AVG nya ya. Nah, ini AVG nya dapat 12,5 ya, dengan jalan biasa, jalan seperti itu ya, karena kan tadi kan kita bisa lihat seperti apa kondisi jalannya. Nah, ini untuk tampilan ketika pagi ya guys ya. Ini saya sedang lagi melakukan pemanasan, mesin baru hidup sekitar 5 menit. Suhu terpantau di sekitar berapa itu, 65 derajat Celcius menuju 70 derajat Celcius. Nah, dengan begini pemantauan untuk temperatur Gauss sudah saya pasang di mesin dan berfungsi dengan seperti yang diharapkan. Good product. 70. Nah, ini terus akan sampai ke atas ya. Ini tadi pada posisi 110 fan-nya hidup dan sekarang masih hidup. Dia mendinginkan hingga berapa nih, kita lihat ya. Fan sekarang masih hidup, 90 belum mati. Kita akan lihat matinya di berapa itu. Kita pantau terus. Ya, mati di 82, 85 ya. Oh, begitu ya. Jadi pun kalau termostat itu bukanya di 88, tapi aktualnya ternyata dia di 80-an 2 juga ya, sama ya. Jadi ini masih jadi pertimbangan saya untuk mau potong pir agar menurunkan titik buka atau bagaimana, ini masih saya pikir dulu deh.